Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan membahas bab pertama dari pelajaran biologi kelas 12, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah kalian dapat menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi kita akan bahas pada tumbuhan, hewan juga pada manusia. Sekarang secara definisi, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ini bisa kalian lihat. Kalau tumbuh itu berarti adanya pertambahan ukuran, baik itu tinggi, besar, volume, kemudian dia itu bersifat irreversible atau tidak bisa balik kondisi nol maksudnya, kemudian dapat diukur dengan alat ukur. Sedangkan kalau perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, artinya adalah proses yang menyertai pertumbuhan, yang melihat atau memperhatikan kematangan fungsi organ gitu. Misalnya kalau pada tumbuhan, apakah akar, batang, dan daunnya berfungsi. Kalau misalnya pada manusia, apakah organ dalam tubuhnya berfungsi, itulah yang disebut dengan perkembangan. Dan perkembangan ini bersifat reversibel atau bisa balik ke bentuk semula, jadi berfungsi menjadi tidak berfungsi. Misalnya dari asalnya tumbuhan itu full, ada organ, akar, batang, dan daun, bisa kembali ke bentuk semula, yaitu tidak ada sama sekali. Kalau ditebang misalnya, itu berarti perkembangannya hilang. Kemudian tidak bisa diukur, nah itu bedanya ya. Kemudian ini nih, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Kemudian pertumbuhan itu sendiri dibagi atas dua macam, yaitu pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Dan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Ini sebetulnya kita sudah bahas di kelas 11 ya. Hanya mengulas saja, pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan berawal dari biji, misalnya ada perkembangan endosperm, perkembangan embrio, dan struktur biji yang matang. Jadi dari biji itu kemudian akan mengalami perkecambahan, di mana perkecambahan akan harus mengalami tahap imbibisi dulu, tahap proses kimia dengan proses fisika dan kimianya harus terjadi. Yang pertama, proses imbibisi itu harus adanya air yang masuk ke dalam biji supaya terjadi proses metabolisme di dalam biji itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan proses perkembangan selanjutnya, yaitu berkecambah. Nah, ini bagian-bagian dari kecambah itu ada radikula, kotiledon, kemudian batang lembaga, ada epikotil, hipokotil. Kalau ruasnya ada di atas daun lembaga disebut dengan epikotil, kalau misalnya ada yang di bawahnya disebut dengan hipokotil. Lihat dari situ ada perkecambahan epigeal dan hipogeal. Kalian perhatikan gambarnya. Kalau perkecambahan epigeal, maka kotiledonnya akan terangkat ke permukaan tanah. Ini contohnya pada kacang hijau. Ya. Sedangkan kalau perkecambahan hipogeal, kotiledonnya tetap tertanam di dalam tanah, tertinggal ya. Contohnya pada kacang kapri. Nah, ini refresh saja dari pelajaran kelas 11 dulu. Kalau pertumbuhan primer, berarti pertumbuhan pada bagian-bagian khusus, bagian utama dalam tumbuhan, seperti halnya pada akar, batang, daun, semakin tinggi gitu ya. Kalau pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang dihasilkan dari aktivitas meristem sekunder seperti kambium. Jadi tumbuh membesar tumbuhan itu, maka disebut dengan pertumbuhan sekunder. Ya, kalau tanaman yang tidak mempunyai dikotil, tidak punya kambium, maka tidak akan tumbuh membesar. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Biasa ada faktor internal dan eksternal. Kalau internalnya berarti genetis, dan juga
secara fisiologis yaitu hormon. Kalau pada tumbuhan hormonnya biasa disebut dengan fitohormon, itu macam-macamnya. Kalian bisa dalami dalam literatur, kemudian eksternalnya banyak. Nah, ini kalau pada hewan, tahap pertumbuhan perkembangannya ada 2 macam, ada tahap embrio dan pasca embrio. Ya, maka kadang disebut dengan fase embrionik dan fase pasca embrionik. Nih, semuanya akan mengalami tahap ini. Kalau pasca embrio ada regenerasi dan metamorfosis. Kita tahu tidak ada 2 macam metamorfosis, yaitu ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini ya fase morulanya, asalnya 1 sel, kemudian jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel. Kemudian ini fase blastula, gastrula, dan fase diferensiasi. Kemudian akan berkembang menjadi bagian-bagian khusus menjadi aselom, pseudoselom, dan selomata. Nah, ini kalau regenerasi, ada hewan yang mengalami regenerasi sempurna sangat baik, contohnya pada planaria. Kalau dipotong satu bagian tubuhnya maka akan tumbuh menjadi bagian tubuh yang lain dengan lengkap. Ya, bisa dibayangkan kalau manusia mengalami regenerasi akan sangat rumit ya, dan kemudian terlalu banyak jumlah manusia di muka bumi ini. Kemudian kalau metamorfosis, contohnya pada serangga, pada katak. Nah, ini ya, yang tidak sempurna, perhatikan dengan yang sempurna ada perbedaan tahap, yaitu kalau tidak sempurna dari telur, larva, semi imago, dan imago bentuknya sudah mulai mirip. Jadi dari semi imago ke imago bentuknya nyaris sama, cuma ada pendewasaan bentuk saja. Kemudian kalau pada yang sempurna, telur, larva, pupa, imago, tiap tahapnya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Ini metamorfosis pada katak, bisa kalian perhatikan. Dari asalnya punya berudu, itu punya ekor, kemudian ketika jadi dan dia melakukan pernapasan pakai insang, sedangkan setelah jadi katak dia ekornya hilang, kemudian bernapas jadi dengan kulit dan paru-paru. Nah, kalau pada manusia pertumbuhan dan perkembangannya kamu bisa cek di QR kodenya, nyaris sama dengan yang hewan, yaitu ada fase embrionik dengan fase pasca embrionik. Embrionik selama rata-rata 9 bulan mengalami fase sama dari mulai zigot, morula, blastula, gastrula, sampai organogenesis, membentukkan organ yang lengkap. Sementara setelah lahir, manusia dibedakan menjadi fase balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Sama seperti hewan dan tumbuhan juga, faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dipengaruhi oleh internal, yaitu gen dan hormon, sedangkan eksternalnya nutrien, air, cahaya matahari, oksigen, dan lingkungan. Ini agak sedikit lebih sedikit ya faktor yang mempengaruhi dari pihak luar. Nah, untuk bahan diskusi, kalian sering melihat iklan peninggi tubuh dan iklan penurun berat badan. Apa komentar kalian? Ya, apa yang kamu ketahui tentang teknologi aquaponik? Tuliskan saja di kolom chat di Classroom. Sudahkah kalian bersyukur dengan hari ini? Hari ini kalian bangun dengan sehat, kemudian dengan organ yang lengkap. Syukuri itu, karena janji Allah semakin bersyukur maka semakin ditambah nikmatnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.